seharusnya tidak memberatkan kalian. Makanya judul makalah atau poster kali ini saya yang mengusulkan untuk tidak memberikan satu judul khusus pada adik-adik semua. Saya minta adik-adik memilih sendiri. Nanti mencari apa sih yang kira-kira menarik menurut kalian. Misalnya yang di bimbingan saya, ada Riko, kemudian ada Rana ya. Rana juga dengan saya kan ya. Nah, kemudian adik-adik nanti bisa mencari sendiri ketika melakukan literature searching. You found something nice. Nah, boleh dipakai dibuat sebagai poster. Kalau yang lalu kan saya ngasih judul nih. Saya kasih judulnya ini ya, terus adik-adik, dok susah dok nyarinya, gini-gini. Oke, sekarang fine, kalian cari sendiri aja, nanti kalian bisa. Yang lain juga begitu kan, di kelompok lainnya, seperti itu. Oke, materi yang akan saya sampaikan hari ini pertama adalah sebenarnya urutannya itu ke animal model dulu ya, baru animal housing. Kalau animal housing itu mungkin terakhir ya. Oke, ini adalah, sudah terlihat adik-adik? Sudah dokter. Iya, oke, saya kelas. Jadi topik yang akan saya sampaikan ada dua. Ada animal model for human diseases ya. Kemudian yang satu lagi adalah animal housing. Jadi sebelum kita lakukan sebuah penelitian, tentu saja kita udah nomor satu kita harus tahu nih topiknya apa kan gitu. Kita melakukan penelitian apa sih kan gitu. Melakukan penelitian tentang penyakit apa sih gitu. Nah, misalnya kita nanti di sini ya, ini ada kontennya, ada definisi, pendahuluan, klasifikasi, model hewan coba, berbagai eksplorasi dari hasil penelitian. Jadi untuk topik ini sebenarnya luas sekali adik-adik, tapi kita hanya memberikan yang superficial, yang penting sekali adik-adik tahu. Dengan begitu nanti adik-adik memandu adik-adik untuk mencari lebih banyak. Kalau adik-adik nanti ada kepeminatan di bidang ini, di bidang penelitian tentang hewan, nah jadi nanti bisa di elaborate more. Kemudian banyak ya seperti IPB itu kan dia ada kedokteran hewan ya, ada kedokteran hewan. Nah dia mungkin akan belajar lebih banyak. Tapi tentu saja kita sebagai dokter, pertama kita mungkin mikir dokter ngapain dong ngomongin hewan. Ternyata ada penelitian yang berhubungan yang memang kita harus menggunakan hewan, menggunakan mencit dan ikan, zebrafish itu ternyata bisa juga untuk penelitian. Nah, banyak atau bahkan hewan-hewan besar ya, seperti anjing ya, kemudian monyet. Nah, itu juga digunakan untuk penelitian. Nah, kenapa? Karena ya nomor satu, masa kita mau bikin nyoba hewan harus membunuh manusia yang lain. Tapi nanti pertanyaannya Boy gini, kenapa sih dok, kan kucing juga anjing juga punya itu, monyet juga punya hak untuk hidup ya. Tapi faedah yang akan diterimakan, mereka berkembang biak lebih ini tikus lah misalnya, mereka berkembang biak lebih massal dibandingkan dengan, dan dia kan hama ya sebetulnya, walaupun tikus itu jenis-jenis khusus yang kita gunakan, bukan tikus got, bukan tikus yang hitam itu ya, bukan, tapi tikus-tikus yang memang spesial didesain untuk memang yang kita gunakan untuk penelitian. Nah, akan lebih baik dilihat dulu keamanannya dibandingkan langsung kepada manusia. Nah, tentu saja pemilihan hewan itu sebelum kita mulai itu kita harus milih nih, hewan ini cocok nggak, kita lihat apakah dia ada kesamaannya dengan manusia secara biologis, kemudian patobiologi penyakit pun ya juga harus si hewan ini harus istilahnya apa ya, kalau bahasa itu ya compatible atau apa gitu ya, pokoknya mirip-mirip, ada kemiripan dengan manusia. Jadi kalau kita coba hewan yang nggak ada kemiripan, yaitu atau terhadap responnya terhadap penyakit-penyakit tertentu itu sama dengan manusia,
Nah, itu hewan-hewan seperti itu yang terpilih. Makanya kalau per definisi itu model hewan coba pada berbagai penyakit merupakan hewan coba yang memiliki kesamaan biologis dengan spesies target yaitu manusia yang digunakan untuk mempelajari patobiologi penyakit ataupun terapi penyakit tertentu. Dok, kita kan bisa pakai kadaver gitu ya. Ya, tapi kadaver itu kan udah istilahnya kita tidak mempelajari penyakit ketika perjalanan penyakit itu sendiri situ. Ketika kita membuat seperti kita mendesain seekor mencit menjadi diabetes, itu kita bisa lakukan percobaan. Sekarang ada nggak manusia yang mau dijadiin percobaan, dijadiin diabetes? Yang nggak mau pasti ya nggak. Nah, jadi hewan-hewan ini yang digunakan. Nah, selanjutnya, jadi ada beberapa model hewan coba adik-adik. Ya, biasa hewan coba itu kita gunakan ada nomor 1 memang untuk penyelidikan ya atau exploratory. Kemudian ada explanatory atau menjelaskan sesuatu. Kemudian predictive untuk memperkirakan gitu. Perkiraannya apa sih yang kita dengan dilakukan ini maka pada hewan ini akan terjadi apa, nah gitu, untuk memprediksi sesuatu yang mungkin terjadi ya, terutama bidang penyakit. Oke, ya. Nah, kemudian kita mengenal konsep pemilihan hewan coba. Konsepnya gimana sih milihnya itu? Harus apa sih? Ya, yang nomor 1 harus dilihat homologinya. Struktur yang diturunkan dari kursor evolusioner yang sama, memiliki fungsi yang sama dan serupa. Jadi homolog gitu. Homolog artinya sama, ada kemiripan dengan tentu saja dengan manusia. Nah, kemudian analoginya, struktur yang mirip menyiratkan fungsi yang serupa. Fungsinya serupa. Itu yang kita lihat. Tentu saja dengan manusia ya ini ya. Kemudian ketepatan atau fidelity. Nah, jadi harus tepat dalam memilih hewan coba. Jangan sampai sebenarnya ternyata hewan yang kita pilih itu kita milih hewan yang nggak sesuai, yang ternyata dia nggak terlalu tidak ada analoginya dengan manusia. Itu jadi harus tepat dalam memilih. Nah, kemudian oke. Nah, ini adalah keuntungan dan kalau misalnya saya bingung nih kalau ketutupan kan jadi tulisannya ya kalau lagi ngajar terus begitu ya, karena ada orang-orangnya di saya ini deh. Oke, ini adalah keuntungan dan kerugian ya pada hewan coba yang digunakan. Ini contohnya pada penelitian obesitas dan diabetes. Nah, keuntungannya dari memilih hewan yang non-human primata models ya, non-human primata non-human primate models. Jadi keuntungannya memang secara metabolik, fisiologinya, anatomi itu mirip dengan manusia. Kemudian genetiknya juga identik ya, dekat sekali dengan manusia. Seperti pada monyet itu 99% mirip.
Nah, kemudian dia translational relevance, ya, secara transisional dia sangat relevan. Kemudian sangat mudah kalau kita melakukan pengambilan darah. Possible to conduct blood sampling, kemudian bisa dilakukan endoskopi, bisa dilakukan bahkan serial laparoskopi biopsi. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya itu dia costly banget gitu, mahal. Karena susah kan ya cari monyet ya, mahal monyet. Nyari simpanse misalnya, dilindungi kan gitu, nggak boleh gitu. Nah, itu susah. Nah, dan juga ada ethical issues di situ. Para pencinta binatang tentu saja akan marah. Ini hewan dilindungi, kok mau dipakai buat penelitian. Nah itu, padahal sebenarnya kalau di sana kita milihnya monyet gitu. Milihnya simpanse, karena dia 99% secara genetik itu mirip dengan manusia. Kemudian long life cycle dan uniparity-nya juga, ya, karena kan dia nggak berkembang biak, nggak seperti tikus ya. Kalau tikus tuh banyak banget langsung beranaknya banyak gitu. Kalau bisa itu hama dan harus dibasmi. Jadi kenapa itu sebabnya kenapa kita harus mempertimbangkan untuk penggunaan yang non-human primate models. Nah, kemudian bagaimana dengan hewan yang lebih besar, large animal models seperti babi, anjing, ya. Dia memang similar size dengan to human with human relevant physiology. Dia juga available genetic tools similar, kemudian to those available for rodent, ya, mirip. Kemudian dia juga multiparity juga kan, dia beranak banyak, itu keuntungannya. Nah, kemudian ini nanti kalian bisa baca sendiri ya, banyak. Nah, tapi dia juga mahal. Iya kan? Nah, mahal dia. Jadi memang orang tinggalkan. Kayak penelitian-penelitian kita di kampus, masa kita mau pakai hewan-hewan besar kan ya mahal, mau dibeli karena setelah itu hewannya akan sakit gitu. Nah, belum lagi mau ngobatin hewan. Nah, jadi pilihannya biasa kita akan sampai di pilihan rodent models. Nah, dia kalau rodent models ini memang banyak sih jenis-jenis rodent, jenis hewan pengerat itu yang cocok ya untuk penelitian obesitas dengan penelitian diabetes. Seperti penelitian saya sitagliptin induced pada hewan pada ini ST-rat models. Nah, itu juga saya menggunakan spring dolly, tikus spring dolly. Nah, kemudian dia sebenarnya juga tools available for genetic manipulation. Kemudian dia cost effective. Dia juga multiparity, itu keuntungannya. Tapi kekurangannya adalah dia dia itu pancreatic islet dan arsitekturnya di district with for human, dia nggak begitu ini sih sebenarnya, cuman secara pankreasnya sendiri sebenarnya kalau kita lihat ya dia nggak seperti yang pada primata ya, pada monyet dan sebagainya, hewan-hewan besar. Cuman dia tetap aja kalau kita melihat lebih banyak keuntungannya dibandingkan sama itunya. Kemudian dia selama dia multiparity juga, biasanya tetap kita pilih sebagai hewan coba. Nah, dan dia monogenik models. Dia nggak bisa sebagai representatif dari hampir semua human disease. Jadi nggak semuanya. Paling dia cocoknya cuma untuk penyakit diabetes, kemudian penyakit-penyakit, nggak semuanya bisa, nggak semua penyakit bisa digunakan si tikus ini. Nah, ada juga namanya non mammalian model, satu yang tadi saya bilang zebrafish ya.
itu juga bisa digunakan, tapi itu saja dia susah banget ya, karena dia kan kecil ya, susah. Nggak kayak kalau kita misal harus ngambil sediaan dari atau mengambil darah, itu kan agak mungkin pada ikan memang agak memang susah banget gitu kan ya. Nah kalau kalau pada tikus kan masih ada lah beberapa uh, struktur organ masih kita bisa ambil sebagai sampel dan sebagainya. Itu adalah keuntungan dan kerugian. Nah, jenis hewan uji yang sering digunakan, apa aja sih? Tikus nomor satu, kemudian kelinci. Nah, biasanya kalau kita pikir dilihat secara homolog, secara analogi, itu ternyata tikus tidak mirip, misalnya kurang, masih nggak terlalu similar, kita akan memilih yang lebih tinggi di atas itu, kita cari kelinci. Nah, kalau kelinci juga nggak bisa, memang terpaksa harus primata. Tapi unlikely. Biasa pasti kita prioritas ke tikus dulu, kemudian ke kelinci. Nah, itu ada 3 macam hewan yang memang sering sekali digunakan, tapi tergantung penyakitnya ya, adik-adik, tergantung penyakit. Nah, ini adalah beberapa spesies hewan uji yang paling sering digunakan juga ya. Nah, ini roden, pengerat, ya sudah dia tikus atau roden atau hewan pengerat ini sudah digunakan kurang lebih 100 tahun aja untuk percobaan ya. Nah, kemudian biasanya ya tikus yang biobreeding, kemudian tikus putih galur atau sprengdole yang saya biasa gunakan, kemudian tikus putih galur atau tikus wistar ya, kita nyebutnya ada tikus wistar, dia ukurannya lebih kecil daripada sprengdole. Kemudian ada lagi yang lebih kecil, tikus mungil alias mencit. Itu juga biasa yang digunakan, jenis-jenis yang biasa digunakan untuk percobaan uji percobaan klinis atau percobaan pada beberapa penyakit. Nah, kemudian kalau kelinci ini ya jenis kelincinya kelinci albino. Kelinci albino atau kita sebut kalau di luar negeri kita nyebutnya kucing Singapura. Kalian pernah lihat nggak? Kelinci Singapura. Pernah lihat nggak? Kelincinya gede banget. Nah, disebutnya kelinci albino. Nah, itu gede banget tapi lucu, benar-benar lucu. Nah, jadi nggak tega sebetulnya kalau kalau melakukan percobaan tuh pada kelinci gitu. Nggak tega. Nah, biasanya digunakan untuk uji iritasi mata. Nah, Dokter Husnun nih, kalian kenal Dokter Husnun kan ya? Dokter Husnun kemarin tuh dia penelitian S3-nya itu dia netesin pada mata kelinci. Ya, dia ujinya untuk disertasi S3-nya percobaannya pada hewan kelinci. Biasanya mata kelinci kan matanya terkenal dengan ketajaman penglihatan dan sebagainya, dan dia coba pada kelinci. Nah, karena kelinci memiliki air mata lebih sedikit dan sedikitnya pigmen di mata, makanya digunakan. Nah, kemudian nah ini ya kalau pada kelinci albino tadi ya, karena warna albinonya menjadikan efek yang dihasilkan mudah untuk diamati. Nah, kemudian selain itu kelinci juga banyak digunakan untuk menghasilkan antibodi poliklonal. Itu kenapa lebih banyak digunakan pada roden atau pada kelinci. Nah, klasifikasi hewan coba ada induced model, ya, induced animal model, ada spontaneous animal model, ada genetically modified animal model, ada negative animal models, ada orphan animal models, ada surrogate animal models. Apa penjelasannya? Ini PR buat adik-adik membaca sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan induced animal model? Apa sih yang dimaksud dengan spontaneous animal model? Apa sih yang dimaksud dengan genetically modified animal model? Nanti silakan ya dibaca ya. Saya pengen banget nih kalian. Saya sengaja nih. Saya nggak jelasin saya ingin adik-adik
Kalau yang semester lalu saya jelasin. Jadi terkesan nggak adil, tapi nggak apa-apa deh. Saya iseng nih. Saya mau adik-adik baca sendiri ya. Nah, kemudian, nah ini kalau induce animal model, akhirnya bocorin juga akhirnya. Ya, biasanya pada induce animal model itu yang kita lakukan adalah yang bisa diinjus itu biasa secara chemical, kemudian diinjus dengan cara surgical, kemudian diinjus virus, kemudian diinjus diet, diinjus drug. Nah, jadi yang pernah saya lakukan adalah kita injus dengan high fat diet tadi. Nah, seperti ini diet induce. Jadi si binatang ini, si animal ini kita desain sesuai dengan kemauannya kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya punya tikus, saya mau bikin penelitian diabetes, tapi si tikus yang harus saya bikin jadi diabetes dulu. Gimana caranya? Ya saya kasih dia high fat diet. Ada makanannya saya pesan dari Amerika, kecil-kecil bentuknya ini seperti apa makanan, ya ada makanan khusus untuk tikus tuh ada spesial ya, dia bentuknya gendut-gendut gitu, kayak apa ya, kayak kalian tahu twister, yang coklat twister yang kecil-kecil yang di dalam itu, dalam bungkusan itu yang coklat tuh warnanya, nah ini seperti itu, sebulat-bulat separuh jari, ibu jari ini. Nah itu high fat dietnya saya pesan khusus. Jadi si tikus itu dia makanin itu terus, makanin si high fat diet food tadi, terus akhirnya dia jadi diabetes. Nah, setelah itu dia siap untuk dilakukan uji coba dengan pemberian obat sitagliptin tadi. Itu namanya diet induce. Nah, untuk pemberian sitagliptinnya tadi, setelah dia udah jadi diabetes, saya kasih dia drug, saya kasih dia sitagliptin, saya lihat apakah apa yang terjadi terhadap si tikus tersebut. Nah, itu namanya drug induce. Nah, kalau virus induce, nah virusnya kita masukin ke dalam tubuhnya, gitu ya. Kalau surgically biasanya ya dilakukan secara apa induce-nya secara surgical gitu. Secara surgical ya dioperasi, kemudian dilakukan banyak tergantung percobaannya masing-masing ya. Nah kemudian, nah ini adalah waktu saya ini ya, induce high fat diet. Ini tikus saya nih, tuh gini. Ini saya adik-adik. Ini waktu saya di animal lab di ini biasa setelah saya timbang, saya tandai, saya ingin mengetahui di sini, saya pengen tahu apakah, jadi beratnya itu saya pantau setiap hari adik-adik. Setelah saya induce high fat diet, saya pantau setiap hari beratnya berapa. Apakah ada kenaikan berat atau tidak. Setelah saya timbang, saya tandai. Jadi supaya nggak ketukar sama tikus yang lain gitu. Kalau saya nggak tandai masing-masing nanti bingung. Nah, jadi saya keringin lagi spidolnya. Itu yang spidolnya yang aman, jenis yang ini ya, aman untuk kulit si tikus. Terus saya timbang. Suka nyangkut-nyangkut ke situ. Ini kadang-kadang bisa dicakar atau digigit. Five six zero zero four, bayangin udah 500 lebih, berat udah setengah kilo tuh segede gitu tugasnya. Jadi seperti itu. Jadi saya pantau apa gimana perkembangan. Aduh, jadi saya latah sendiri. Nah seperti itu. Nah kemudian, oke. Jadi
pada hewan coba itu sendiri, pada tikus ya banyak yang bisa dilakukan ya. Seperti bisa kita lakukan penelitian hepatitis, kemudian kita lakukan bisa juga ada beberapa penelitian bahkan dia dikasih alkohol. Kalau alkohol ini masuk apa? Chemical induce ya. Chemical induce, jadi alkoholnya dimasukkan, disuntikin alkohol sampai akhirnya si hatinya jadi sirosis. Nah, kita lihat perkembangannya, hatinya jadi apa, berapa lama sehingga bisa jadi sirosis, atau dikasih ini chemical induced hepatotoxicity ya. Nah kemudian drug induced hepatotoxicity memang kita berikan obat-obat tertentu tergantung target organ apa yang ingin kita ambil sampelnya atau ingin lakukan percobaan. Misalnya kita mau melakukan percobaan pada sirosis hepatis misalnya. Nah, efek obat tertentu pada sirosis hepatis ya, sikusek harus kita jadiin sirosis dulu. Nah, baru kita bisa ambil sampelnya, terus kemudian diteliti lebih lanjut. Ya. Oke, bentar. Sampai di sini bagaimana adik-adik? Menarik? Tidak? Tikus-tikus ini kasihan sebenarnya. Oke, ya saya lanjut ya. Nah, kemudian ini adalah spontaneous animal model. Nah, hewan cobanya secara spontan ya menderita penyakit kelainan tertentu. Jadi kita cari hewan yang memang udah spontan menderita penyakit atau kelainan tertentu. Kita cari hewan yang udah itu baru kita lakukan penelitian. Biasanya agak susah ya. Nah, tadi kan hewannya memang kita desain untuk jadi sakit. Nah, kalau ini kita nyari hewan yang yang memang udah punya penyakit, baru kita teliti. Ini agak sulit. Tapi yang paling sering kita lakukan adalah yang tadi induce. Jadi hewannya kita bikin sakit dulu, terus baru kita coba. Nah, kalau berikutnya, nah ini adalah contoh dari hewan-hewan yang ini ya, example of spontaneous model. Untuk ini model yang spontan ya, dia biasanya itu cardiovascular disorder ya, kemudian hypertension, stroke, metabolic disorder, kemudian type 1 diabetes mellitus, type 2. Ini ada bisa kita dapatkan yang spontaneous. Ada juga yang memang hewannya menderita tumor, tapi memang agak sulit dicari. Nah, kalau yang ini adalah transgenic animal model. Nah, biasanya tuh hewan coba pada germline ini disisipkan DNA eksogen. Dia dikasih DNA eksogen, kemudian DNA yang disisipkan ini bisa berasal dari spesies yang sama maupun berbeda. Dan mengekspresikan atau tidak mengekspresikan gen tertentu. Kemudian dilihat apakah dia mengekspresikan atau tidak mengekspresikan. Ini transgenic animal model. Kemudian ini ada wild type ya. Jadi seperti wild type mouse, dia ini ternyata ini apa sih? Kok saya jadi bingung. Oke, mana nih? Ini enggak, ini seharusnya saya skip. Sorry ya, adik-adik, ini belum di ini. Nah, kalau negative animal model itu biasanya kita gunakan juga jenis yang negative animal model. Biasanya kalau kelainan dan penyakit tidak terjadi pada spesies tertentu, namun terjadi pada manusia. Kemudian
kelainan atau penyakit yang tidak ditemukan pada model hewan coba atau non-reaktif. Ini yang dimaksud dengan negatif animal model. Nah, kalau orphan amenable model itu kelainan atau penyakit yang ditemukan pada model hewan coba yang tidak ditemukan pada manusia, yang kemungkinan dipelajari lebih lanjut pada manusia. Nah, itu adalah orphan animal model. Nah, sedangkan surrogate animal model itu adalah agent infectious substansi digunakan sebagai model penyakit yang terjadi. Tapi ini jarang, kita lebih banyak ini hanya adik-adik untuk tahu saja. Memang lebih banyak kita pasti melakukan induce, rata-rata kita melakukan induce ya. Yang spontan juga jarang, ya selalunya memang dan lebih mudah sebetulnya melakukannya kalau pada induce. Pada membuat hewan coba dengan mendesain seekor hewan coba menjadi sesuai dengan keinginan penelitian kita. Oke. Seperti ini, misalnya dia pada penelitian animal models pada diabetes, dia tipe 1, kemudian diberikan obat, kemudian apa yang terjadi, begitu. Nah, begitu tipe 2 juga, apakah dia insulin resistant, kemudian beta cell function, kemudian dikasih high fat feeding, nah kemudian apa yang terjadi, seperti itu. Akhirnya, apakah dia hiperglikemia atau tidak, kemudian, nah itu tahap-tahapan. Oke, ini pada mouse. Ini adalah hubungan validitas internal, eksternal, dan transaksi. Ini pada transaksi medicine ya. Jadi ada, ini sih nggak begitu penting. Yang penting itu yang di depan tadi itu. Yang penting kalian mengenal apakah apa yang dimaksud dengan hewan yang diinjus, bagaimana prosesnya dan sebagainya. Nanti untuk ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Kurnia kalau nggak salah. Nah, kemudian, ini adalah salah satu contoh ya, study on stigmatin effect pada Sprague-Dawley rat models. Jadi, waktu itu kita mau melakukan uji efeknya sitagliptin, obat diabetes ya, pada tikus. Kemudian tikusnya itu kita berikan latihan fisik. Jadi saya masukkan ini treadmillnya, saya desain, saya bikin kompartemen. Nah, ada 9 kompartemen saya buat. Ini bersekat ya adik-adik, saya desain khusus, saya taruh di atas treadmill. Nah, kemudian saya masukkan tikusnya ke dalam ini, kemudian saya hidupkan treadmillnya dengan kecepatan tertentu. Saya lihat kapan dia lelah. Setelah begitu dia lelah, saya angkat, kemudian saya masukkan lagi selama 10 menit. Setelah itu saya lihat dengan aktivitas fisik, dengan aktivitas. Nih treadmillnya. 1 kilometer can do. We can now understand. Ini teman saya Dr. Maklosur. Dia lagi ngomong, dia bilang bisa tikusnya bisa 1 kilometer. Ternyata belum 1 kilometer, baru berapa aja tikusnya udah pada lelah. Mungkin karena kegenitan. Jadi ada yang kita kasih physical activity, kita kasih dia itu, ada juga yang kita kasih sitagliptin, mana yang lebih cepat turunnya gula darahnya. Dia olahraga, kita bakar lemaknya atau itunya, atau kita berikan sitagliptin. Ada yang stuck. Jadi itu. Nah, pemilihan model apapun hewan, terutama model hewan, untuk penelitian harus didasarkan dengan beberapa pertimbangan. Ini yang penting kalian ketahui.
Yang nomor satu adalah kesesuaian sebagai analog tadi ya. Kemudian transferability informasi. Kemudian keseragaman genetik organisme jika dapat diterapkan. Nah, kemudian generalisasi hasil. Kemudian biaya dan ketersediaan, latar belakang ini ya latar belakang dulu, kemudian biaya ketersediaan, generasi hasil, kemudian kemudahan dan kemampuan beradaptasi terhadap manipulasi eksperimental, konsekuensi, ekologis, dan implikasi etis. Yang terakhir memang implikasi etis tetap harus dipertimbangkan yang terpenting. Nah, kemudian ya, thank you. Oke. Jadi mungkin memang agak membingungkan, tapi yang pada dasarnya harus kalian ketahui di sini adalah untuk memilih hewan coba itu hewan seperti apa sih yang harus dipilih. Bagaimana melakukan desain sehingga salah satu hewan itu bisa digunakan sebagai hewan coba. Bisa dilakukan injus tadi yang saya sebutkan, bisa juga kita mencari yang spontan memang sudah ada penyakitnya ya. Oke, ini sudah jam berapa? Saya stop share dulu. Oh, ini belum di stop share ini. Ini harus di close dulu. Sudah dong. Ya. Baik, materi berikutnya adalah animal housing. Saya review dulu. Oke. Ya. Jadi di dalam penelitian pada hewan, itu yang harus kita juga harus memperhatikan namanya animal welfare. Kemarin ada tuh siapa yang yang udah memilih judul ini tentang animal welfare? Siapa ya kemarin ya? Saya, Dok. Oh, Tarisa ya? Iya, Dok, Tarisa. Ya, Tarisa kemarin. Ya udah dapat judul tuh. Tinggal saya masih menunggu judul lagi nih dari Riko dan satu lagi kok jadi lupa. Oke. Nah, di sini tentu saja walaupun hewan itu kita akan gunakan sebagai hewan coba yang pada akhirnya pun kita terminasi, tapi kita juga harus mengedepankan animal welfare. Ya, hak-hak hewan itu juga harus kita perhatikan. Ya. Nah, makanya animal housing, rumah hewan, itu juga penting untuk kita utamakan. Ya. Penting untuk kita perhatikan. Karena apa? Tentu saja kita nggak mau penelitian kita atau uji coba kita jadi malah membahayakan kita sendiri. Contoh, kita miara tikus. Tikus itu kan hewan pengerat ya, hewan roden itu kan dia hama ya, hama. Dan itu kalau bisa kita jauh-jauh dari hewan tersebut. Nah, makanya desain rumah hewan itu juga diperhatikan yang tidak membahayakan kita, manusia, sebagai peneliti, dan juga dengan tentu saja memikirkan haknya dia untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan makan, mendapatkan minum, dan sebagainya. Kenapa kita bahas animal house? Jadi saya inginnya adik-adik itu, saya ditanya nih waktu itu sama Dr. Dona, sama Dr. Patwa, Dr. Nani mau ngasih materi apa? Saya mau ngasih animal housing. Kenapa? Karena nanti saya maunya adik-adik ketika adik-adik menjadi seorang peneliti, dokter yang meneliti tentang penyakit pada hewan, terus hewannya nggak diperhatikan kesejahteraannya. Nah, tetap harus diutamakan. Kalau enggak nanti kalian bisa dilaporkan ke Komisi Perlindungan Hewan. Bukan hanya Komisi Perlindungan Anak ya, Komisi Perlindungan Hewan. Jadi, oke.
Ya, ini sebagai pendahuluan. Nah, kalau pada manusia itu ada namanya GCP, Good Clinical Practice. Bagaimana melakukan sebuah uji atau sebuah percobaan yang aman dan selamat bagi manusia, ya, Good Clinical Practice. Pada hewan juga kita harus mengutamakan GLP, Good Laboratory Practices. Nah, untuk fasilitas hewan dimaksudkan untuk menjamin kualitas pemeliharaan keamanan hewan yang digunakan dalam studi laboratorium saat melakukan penelitian biomedis dan perilaku serta pengujian produk. Itu juga harus diperhatikan GLP-nya. Kemudian karena semua ini ada yang namanya Committee for Purpose of Control and Supervision on Experiment on Animal. Jadi GCST SEA ini mereka adalah sebuah komite atau komisi yang memperhatikan memang mengontrol penggunaan hewan tersebut. Kalau mereka tidak menyetujui sebuah laboratorium hewan bisa ditutup. Kalau tidak mengikuti kaidah atau SOP yang sudah mereka terbitkan, bisa ditutup. Tidak bisa dilanjutkan operasional. Nah, kemudian, biasa yang hewan yang paling sering digunakan adalah katak, marmut, tikus kecil, tikus besar, kelinci, monyet, kucing, anjing, domba. Kalau di Indonesia katanya ada tuh di IPB katanya ada dia laboratorium hewan yang besar, hewan-hewan yang besar. Kalau misalnya nggak pandemik aja, adik-adik udah saya ajakin ke Kuala Lumpur. Karena saya udah bikin MOU dengan University Malaya, animal kliniknya, animal laboratoriumnya. Saya udah bikin saya mau bawa adik-adik mahasiswa saya untuk melihat langsung fasilitas laboratorium hewan yang ada di tempat mereka. Itu canggih adik-adik, ada 5 lantai. Setiap lantai itu punya kekhususan. Jadi paling bawah dia kantor, nah lantai 1 itu dia khusus mencit, lantai 2 khusus esdirat, lantai 3 khusus untuk kelinci. Nah di situ juga breedingnya segala macam ada di situ. Jadi masing-masing dengan ruangan dengan fasilitas yang sangat-sangat bagus sekali. Jadi saya juga pengen aja nanti adik-adik yang ngambil ALH ini, yuk Dokter Dona, Dokter Patwa kita ajakin yuk mereka melihat fasilitas supaya mereka termotivasi untuk melakukan penelitian pada hewan. Gitu. Ya tentu saja melihat manfaat dari sebuah produk gitu. Efeknya apa, nah seperti itu suatu yang hal menarik untuk di-sharing ke seluruh dunia ini tentu saja. Nah seperti yang tadi saya bilang, kita harus memperhatikan animal welfare, ada 5 of freedom, yang terdiri 5 ya, 5 of freedom animal welfare itu yang pertama adalah freedom from hunger and thirst. Jadi kita harus membuat dia tidak lapar, tidak kehausan. Tidak kelaparan, tidak kehausan. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian, freedom from thermal and physical discomfort. Mereka harus merasa nyaman. Si hewan-hewan itu walaupun mereka akhirnya nanti akan diterminasi, mereka harus dibuat tempat yang nyaman. Secara suhunya, nggak kepanasan. Kalau dia hewan yang biasa di tempat yang panas. Yang dingin. Nggak kedinginan. AC-nya nggak terlalu dingin. Misalnya tempatnya nggak terlalu dingin bagi hewan-hewan yang biasa di tempatnya. Jadi harus diperhatikan. Physical discomfort. Jangan sampai hewan penelitian kita yang mestinya dia tinggal di suhu yang berapa gitu, yang dia akan nyaman tinggal di suhu berapa, terus kita kasih AC-nya dingin banget. Itu dia merasa discomfort tentu saja. Itu nanti bisa melanggar animal welfare.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah freedom from injury, disease, and pain. Kemudian ada namanya freedom to express most normal pattern of behavior. Jadi desain sebagian rupa, dia ada waktunya untuk dia bermain. Kemudian ada waktunya juga dia uh, apa misalnya kayak gini deh, siapa sih yang punya kucing di rumah? Ada yang punya kucing di rumah atau punya anjing di rumah? Nah, Boyka kayaknya punya kucing ya, Boyka? Punya dok. Nah, benar. Saya ingat. Kalau Boyka semuanya saya ingat. Coba. Ya, karena waktu itu ada kucingnya. Jadi, tuh hati-hati Boyka ya, saya ingat. Radia punya apa? Punya ada piara kucing atau apa? Anjing? Nggak punya. Atau ngaku-ngaku kucing tetangga. Adanya kucing suka main ke rumah dok. Nah, kucing suka main ke rumah, terus kamu apain? Radia, kadang-kadang dikasih makan nggak? Iya kadang-kadang dikasih makan sih. Nah, berarti kamu sudah menerapkan tadi freedom from hunger and thirst. Saya nggak punya kucing di rumah. Nah, kucing saya tadinya punya kucing, sekarang nggak punya lagi. Tapi ketika ada kucing tetangga datang, nah bahkan saya di rumah punya makanan kucing. Saya beli 1 kilo. Terus saya masukin ke dalam botol kecil. Saya masukin ke dalam tas saya. Kemanapun saya pergi, kadang-kadang saya lihat ada kucing liar, saya kasih makan mereka. Karena mereka punya hak juga untuk makan. Nah, terus kayak gitu mereka kan suka bermain ya. Biasanya orang-orang yang punya kucing, ya seperti Boyke tadi, mungkin kamu bikin nggak ruangan khusus kayak itu kayak siapa tuh artis siapa tuh kok jadi lupa artis itu Mbak Im Wong. Dia kasih tempat bermainnya, kucingnya, dikasih apa rumah-rumahan, terus dikasih pohon-pohonan gitu buat dia manjat. Karena hobinya kucing kan suka manjat-manjat tuh, dikasih fasilitas. Atau kalian misalnya punya, dulu kan sempat lagi heboh ya punya hamster. Anak saya juga dulu punya hamster. Tapi sekarang saya punya sugar glider. Saya punya sugar tuh di atas, namanya saya kasih nama Balahatun. Kalian nonton, kalau kalian nonton serial Turki kalian tahu tuh ada yang nama cewek cantik namanya Balahatun. Balahatun itu dia akan suka lompat, namanya tupai sugar ya. Sugar itu kan kecil sekali badannya ya. Jadi dia suka lompat. Jadi kita kasih dia media untuk dia bermain, untuk dia mengeluarkan kebiasaan dia. Nah, kemudian juga otomatis juga termasuk siklus hidup ya. Jadi gini, kalau di laboratorium hewan itu di ruangan-ruangannya nanti kalau udah jamnya dia tidur, maka lampunya akan kita matikan. Kita buat auto switch di binatang itu ya, di ruangan itu, sehingga pada jam-jam tertentu ketika dia waktunya tidur ya dia harus tidur. Dia harus tidur. Jadi kita matikan lampunya. Jadi dibuat supaya dia tuh nyaman mungkin. Sampai dia bisa tidur enak, nggak ada tanpa gangguan. Ruangannya juga dibuat ruangan kedap, seperti itu. Nah, kemudian freedom from fears and distress. Jadi kadang-kadang burung contohnya, ya kadang-kadang itu kan dia stres ya kalau dibawa kemana-mana, suatu akhirnya dia nggak mau, burung kakak tua misalnya dia nggak mau bersuara. Atau bisa juga kucing juga bisa stres ya karena dibawa-bawa itu sampai dia diem aja dia masih stres, atau dia merasa ketakutan. Jadi hal-hal itu harus kita hindari. Kenapa burung kalau dibawa harus ditutup supaya dia nggak stres, katanya sangkarnya ditutup gitu kan ya, terus udah gitu dibawa kemana-mana nanti sampai di ini, terus biasanya tetap aja masih ada stres juga. Semua hewan seperti itu. Nah, kita harus memperhatikan freedom from fear and distress. Kemudian pada dasarnya pengelolaan hewan coba dititik beratkan pada apa sih? Tentu saja pada kondisi bangunan nomor 1. Itu yang itu. Kondisi bangunan, kemudian sanitasinya. Gimana sanitasinya? Tentu saja kita nggak mau
gara-gara kita punya laboratorium hewan coba di suatu tempat sehingga sanitasinya tidak kita perhatikan. Termasuk sanitasi lingkungannya tentu saja. Nah, kemudian tersedianya makanan, kemudian kebutuhan air, ya, sirkulasi udara ini yang sangat penting. Jangan sampai kita punya lab terus jadi sirkulasi udaranya kita tidak perhatikan sehingga kita yang dapat penyakit karena kita ketularan dari hewan tersebut. Karena kita melakukan uji coba pada hewan. Nah, kemudian penerangannya. Kapan dia harus terang? Seterang apa? Itu harus diperhatikan. Karena masing-masing hewan berbeda tentu saja. Nah, itu yang harus diperhatikan. Apalagi kelembapan dan temperatur ruangan. Jadi sampai misalnya gini ya, kayak di lab yang saya bilang itu, karena memang saya bekerja di situ di Universitas Malaya, di lab kami itu, lab animal, suhu ruangan di lantai 1 berbeda dengan suhu ruangan di lantai 3, karena hewannya beda. Yang di atas hewannya kelinci, yang di bawah hewannya tikus dan mencit. Kelembabannya diatur, temperatur ruangannya diatur juga. Nah, kemudian keamanan tentu saja. Terus udah gitu udah tahu lah di situ biar ada banyak tikus percobaan. Terus kita datangkan kucing. Apa yang terjadi? Tom and Jerry akan saling menyerang. Gitu. Tom yang menyerang Jerry. Kasihan kan? Nah, kemudian tentu saja yang paling penting SDM yang bekerja di situ harus diberikan training, kursus juga. Jadi jangan sampai mereka nggak tahu, nggak ngerti kalau mestinya hewan ini begini, hewan ini begini. Zebrafish apa yang harus dibuat, apakah oksigen harus diperhatikan, ya. Ini hal-hal yang harus diberatkan pada pengelolaan hewan coba. Nah, kemudian sanitasinya tadi ya, kalau sanitasi ini sampai sanitasi lingkungan ini bukan hanya itu. Gini, ketika kita selesai melakukan percobaan, beberapa hewan yang harus kita terminasi biasanya. Nah, ketika diterminasi, nah hewan itu dibuang kemana? Kan? Dibuang kemana hewannya? Bagaimana cara buangnya? Itu juga harus diperhatikan. Bagaimana nih kondisi bangunan? Jadi bangunan udah didesain nih. Nanti ada satu lift khusus, liftnya untuk kalau hewan yang sudah diterminasi, dimasukin ke dalam biasanya pakai plastik hazard yang warna kuning itu, taruh di situ, kemudian diikat dengan kuat, kemudian dibawa dengan troli yang tertutup, kemudian pakai lift yang bukan lift barengan sama penelitinya. Dan orang-orang yang bawa itu, petugas yang personel yang bawa hewan-hewan itu pun tentu saja dengan pakai APD level 3. Biasanya seperti itu. Saya pun kalau masuk ke dalam ke dalam laboratorium hewan itu juga pakai APD. Ya, pakai APD juga. Nah, ini adalah desain rumah hewan coba, kemudian tentunya ada ruang penyimpanan ya. Jadi yang harus ada di dalam rumah hewan coba itu yang harus ada adalah ruangan penyimpanan hewan itu sendiri. Kemudian harus ada ruang prosedur, ada area pencucian, penyimpanan ini penyimpanan alat-alat segala macam ya. Kalau tadi kan yang ini penyimpanan hewannya ya. Kemudian daerah limbahnya dikemanain. Kemudian harus ada koridornya, kemudian furniture dan perlengkapan sistem penyiraman hewan. Ini yang harus ada, wajib ada di dalam rumah hewan. Ini di dalam pengaturan
berapa ekor hewan di dalam ruangan atau di dalam cage itu sendiri pun ada ketentuannya yang sudah dikeluarkan oleh tadi tuh komite itu. Nah, kita harus mengacu pada ini. Jadi jadi gini, ketika kalian mau melakukan percobaan hewan coba pada hewan, biasanya kan kalian nanti dikasih satu kandang sama laboratoriumnya, terus kalian nitip tikus itu di situ. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kayak misalnya mouse ya. Mouse ini yang lebih kecil daripada rat ya. Mouse ini lebih kecil daripada atau mencit kita sebutnya. Nah, di situ itu dia dalam satu kandang cage yang ukuran 60 kali ini 60 kali 70. Ini bukan meter persegi ya. Ini salah nih satuannya. Jadi dia itu dalam satu cage yang kayak tadi yang saya masukin tikus saya, itu hanya boleh 6 sampai 7. Nggak boleh lebih. Nah, untuk ukuran tikus yang ukurannya 200 gram sampai kalau untuk ukuran 200 gram dia cuma boleh 3. Sedangkan untuk ukuran 400 gram kayak tikus saya yang gede banget tadi itu sebetulnya cuma satu kandang, cuma 2. Tapi karena kandangnya tadi cage-nya itu saya mau nimbang, jadi saya kumpulin di situ. Tapi nanti begitu sampai di ruangan saya pisahkan cage-nya. Nah, bagaimana kalau ini nih? Sorry, bentar ya. Adik-adik. Bentar. Wait. Sorry, saya di ruang tamu, terus anak saya pulang sekolah. Oke. Nah, jadi begitu juga pig, kemudian rabbit juga seperti itu. Jadi dilihat besarnya berapa, kemudian ukuran cage-nya juga berbeda sesuai dengan ketentuan, kemudian luas ruangan juga harus diperhatikan. Nah, ini adalah desain tadi rumah coba. Ruangan penyimpanan hewannya harus sesuai standar GLP tadi. Ya, good laboratory practices. Kemudian bahan bangunannya juga harus yang tahan kelembaban, tahan api, permukaan dindingnya, yang interiornya harus mulus. Ya, nggak boleh yang nggak rata. Nanti hewannya jadi terluka. Harus tahan kelembaban. Jadi emang ribet, emang susah bikin rumah hewan itu susah. Nggak semudah yang kita bayangkan. Padahal tikus doang gitu kan ya, kan dia biasa hidup di mana saja, tapi tetap harus diperhatikan. Nah, kemudian koridor seperti apa? Harus cukup lebar untuk memfasilitasi pergerakan personel ya atau petugas dan peralatan. Karena nanti ketika bawa yang udah diterminasi atau transfer dari hewan dari tempat penyimpanan hewan atau dari ruangannya tempat kita nyimpan hewan itu ke ruang prosedur misalnya. Jadi semua kegiatan itu tidak bisa dilakukan di tempat penyimpanan. Nah, kalau kita mau melakukan seperti Dokter Husnul, dia mau ngasih obat tetes mata ke kelinci. Jadi kelincinya diambil dulu, ditaruh ke dalam dengan keranjangnya atau dengan cage-nya, kandangnya, ditaruh di troli, kemudian trolinya kita dorong, kita pindah ke ruang prosedur. Nah, kita juga berpakaian APD. Sampai ke sepatu juga kita harus dibungkus. Nah, kemudian di ruang prosedur baru kita boleh melakukan aktivitas. Mau diapain. Jadi koridornya itu tempat transfernya juga harus besar, harus cukup. Nggak boleh sempit dan harus jaga kebersihan. Kemudian lantainya juga permukaan lantai itu harus licin dan mulus, nggak boleh pakai karpet, nggak boleh. Nanti mentang-mentang
ini kan animal welfare dok, kita buat desain rumahnya seperti hotel gitu. Udah gitu hotel bintang 5 pakai karpet, nggak boleh, nanti malah jadi menjadi media baru ya, media virus atau bakteri. Nah kemudian tahan kelembapan, tidak licin, dan ada anti slipnya tentu saja supaya kita nggak tergelincir. Nah kemudian area penyimpanannya syaratnya adalah tempat penyimpanan terpisah, harus dirancang dengan pakan, alas tidur, kandang, bahan yang bahan yang tidak ini ya, harus dirancang untuk pakan, alas tidur, kandang, dan bahan yang tidak digunakan. Bahan yang digunakan maksudnya. Penyimpanan berpendingin sangat penting untuk penyimpanan hewan mati atau limbah jaringan hewan. Ini syarat-syarat area penyimpanan. Ya. Kemudian, oh ya betul, ini kan area penyimpanan ya. Jadi dia untuk naruh tempat ini makanannya, untuk naruh alas tidurnya, naruh kandang yang tidak digunakan ya, belum digunakan. Kemudian dan di situ juga harus tetap dengan berpendingin. Seperti contohnya kayak tadi makanan yang saya bilang high fat induced ya, high fat diet tadi, itu dia ada ketentuannya tuh di situ. Suhunya harus minus 2 harus 2 sampai 4. Jadi saya terpaksa harus masukin ke dalam kulkas yang suhunya 2 sampai 4. Nah, kemudian disimpan di situ. Nah, setelah mau dikasih makan baru saya keluarin dari gudang, dari tempat penyimpanan. Nah, kemudian bagaimana dengan pintu kamar hewan? Pintunya harus tahan karat, tahan hama, tahan debu. Mereka harus pas di dalam bingkai dan tidak disediakan dengan yang sudah disediakan dengan jendela observasi. Jadi dia ada jendelanya di luar tuh, ruangan hewannya tuh ada jendela, ada kaca-kaca gitu. Jadi kita bisa lihat apa yang terjadi dari luar. Kemudian pembatas hewan pengerat dapat disediakan di di pintu fasilitas hewan kecil. Kemudian dinding dan langit-langit ya, dinding harus bebas dari retakan. Kontrol suhu dan kelembapan juga harus diperhatikan, kondisi udara ya. Kemudian cara efektif untuk mengatur parameter lingkungan ini untuk hewan laboratorium. Biasa ini ya pengkondisian. Jadi di laboratorium hewan coba itu biasa kita kasih temperatur untuk mengukur suhu ruang. Jadi terpantau terus berapa suhu. Nah, jangan sampai dia kedinginan, jangan sampai dia kepanasan. Pencahayaan juga, sistem penerangan dipasang dengan cahaya yang memadai untuk orang yang bekerja di rumah hewan ya. Pencahayaan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan hewan untuk beristirahat. Pada jam-jam tertentu kita atur supaya hewannya diredupkan atau dimatikan cahayaannya supaya supaya hewannya dapat beristirahat. Kemudian yang terpenting adalah ada power supply. Apabila ada gangguan listrik, misalnya tiba-tiba listrik mati, nggak ada ya rumah hewan pakai token. Bisa sih pakai token, tapi harus diperhatikan kode bunyi bip 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 cepet-cepet diisi gitu kan. Nanti ini mati lagi, nggak boleh. Jadi jangan sampai dia tadi, kita harus mengedepankan animal welfare. Nah, kemudian kontrol bising. Nah, ini yang penting juga. Jadi biasanya itu bising atau suara-suara yang bising itu adalah unwanted sound. Ya. Noise, bising atau noise, unwanted sound. Jadi suara-suara yang tidak diinginkan. Kalau mama ngomel, unwanted sound nggak? Mamanya lagi ngomel. Ntar kalau kamu bilang, mama bising nih gitu kan, unwanted sound. Itu pelajaran ilmu kedokteran kerja, nanti kalian masuk di kedokteran kerja, kalian belajar apa yang dimaksud dengan bising. Bising adalah unwanted sound, suara yang tidak diinginkan. Jadi ini juga harus dikendalikan, karena hewan sebenarnya dia nggak suka suara berisik kita ngomong, bikin stres. Sama mungkin kedengarannya ketika dengerin mama lagi ngomel-ngomel gara-gara kalian pulang tidak sesuai waktu atau kalian pergi nggak pamit seperti itu.
Nah, jadi pengendalian kebisingan merupakan pertimbangan penting ya. Kemudian dinding betonnya lebih efektif daripada dinding logam atau plesteran yang mengandung kebisingan karena kepadatannya mengurangi transmisi udara. Jadi harus diperhatikan. Dia biasanya sukanya tuh yang silent gitu, yang tenang. Nah, jadi biasanya suara dindingnya itu kita kasih pengedap suara. Jadi enggak, jadi mereka tidak terganggu. Nah, kemudian pemisahan hewan secara fisik menurut spesies ya tentu saja. Nggak mungkin dong kita campurin tadi si mencit sama si SD rat, nggak mungkin. Jadi harus dia bersama dia. Seperti kalian kalau berteman, kalian milih nggak? Pilih-pilih nggak teman? Akrabnya maksudnya ya, teman-teman nggak milih ya. Cuman akrabnya kan ada merasa nyamannya sama siapa. Begitu juga mereka. Nah, begitu juga hewan. Jadi harus dipisahkan. Dianjurkan untuk mencegah penularan. Nah, ini kenapa? Karena dianjurkan untuk mencegah penularan penyakit antar spesies. Nah, dan untuk mengendalikan kecemasan serta kemungkinan perubahan fisiologis dan perilaku akibat konflik antar spesies. Jadi harus dipisahkan sesuai dengan spesies. Nah, ini adalah di foto saya. Ini nih kayak gini nih adik-adik nih, padahal tadinya mau ngajakin kalian ke sini nih, jalan-jalan. Nah, ini jadi ini di luar. Sebelum saya masuk ke ruangan ini, yang foto pertama ini ya, ada tulisan caution, mind your step. Lihat baju saya. Jangan lihat tangan saya lagi ngapain, enggak, tapi lihat baju saya. Lihat baju saya pakai apa. Ini nanti saya pakai tutup kepala juga. Nah, pakai baju, kemudian saya pakai shoes cover. Ya. Nah, kemudian di dalam ruangan ini, ya saya sedang chit-chat dengan teman-teman saya, dengan para peneliti. Nah, kalian lihat di dinding ini, makanya saya foto yang ada kayak jam. Ini adalah pengatur temperatur atau ini pengontrol temperatur ruangan, ya. Ini. Nah, kalian lihat ini semua ada kacanya. Ini adalah yang tadi saya bilang jendela observasi. Nah, jadi bisa dilihat dari luar jendelanya. Keren ya. Ini dindingnya semua, ini lihat licin permukaannya. Nah, tidak ada yang grundul-grundul. Roofnya juga licin, ya. Atapnya langit-langitnya juga bagus. Nah, seperti ini. Ini trolinya. Troli untuk transfer hewan. Jadi cage-nya taruh di sini terus kita dorong. Kita mau kemana? Kita bawa hewan. Ini koridornya cukup luas, bisa sampai 2,5 troli lewat. Nah, kemudian ini ada telepon untuk emergency. Telepon ini juga terhubung ke yang ini yang ada yang ada antenanya 2, ini untuk kayak intercom untuk ke ruangan masing-masing. Takutnya terkunci di ruang prosedur misalnya lupa. Nah, kemudian ada terjadi sesuatu, nah ini untuk emergency call. Nah, ada juga di sini ada yang ditempel di dinding, ini adalah SOP. Apabila terjadi sesuatu. Terhubung kemana? Misalnya tiba-tiba, kayak di film-film nih, hewan percobaan yang menjadi raksasa. Mungkin enggak? Gara-gara disuntik terus tiba-tiba dia jadi, wah kayak di film-film itu. Nah, apa nih, tinggal ada SOP-nya di sini. Apa yang harus dilakukan? Siapa yang harus ditelepon? Keren ya, seharusnya bisa. Tapi mudah-mudahan, siapa tahu pas kalian lagi koas, ayo, begitu kalian koas, udah nggak pandemi, berdoalah yang kencang. Nggak pandemi, kalian koas, masuk ilmu kedokteran kerja, sama ntar kita attachment di Universitas Malaya Medical Center di klinik okupasinya. Ntar sekalian saya ajakin ke Animal Lab karena semuanya di situ teman saya semua. Saya ajakin kalian menyusup ngelihat Animal Lab kayak apa. Udah jam berapa? Udah mau sholat Jumat ya? Jam berapa? Putus-putus. Ya.
Bentar, yang mau sholat Jumat mungkin boleh lift duluan ya. Sebentar, saya sedikit lagi kok. Oke. Putus-putus ya suara saya. Kedengeran nggak? Jelas dokter. Oh, jelas. Nah, ini adalah desain rumah hewan coba ya. Ini mapnya ada ruang ganti, ruang mandi, kemudian ini common room. Ya, ini koridornya gede, koridornya. Kemudian ada office, ada store. Kemudian ini ada stock animalnya. Kemudian ini eksperimental animalnya ditaruh di sini. Kemudian laboratori ini khusus untuk melakukan prosedur. Nah, kemudian ada dirty disposal corridor, kemudian ada disposal, ada cleaning room. Ini yang penting. Kemudian, nah ini contohnya. Jadi hewannya dimasukin ini dalam cage-nya seperti ini, ya. Ini cage-nya. Kemudian dikasih nih, di sini nih adik-adik, tag-tag ini adalah catatan kita, catatan para peneliti. Tag yang gede, ada lihat kertas yang besar ya. Kertas yang besar ini apa aja tindakan, udah dikasih fat diet atau enggak, apa aja catatan-catatan di sini jam berapa. Nah, yang ada label kecil yang nempel di cage-nya, lihat nggak nih? Yang hijau kecil nih, yang nempel di cage. Nah, ini adalah date of birth. Jadi bukan hanya kalian yang punya tanggal lahir. Hewan coba juga harus dikasih identitasnya. Dia jenis apa, spesies apa, kemudian dia tanggal lahirnya berapa. Jadi kita bisa tahu kalau sekarang umurnya udah berapa bulan. Ya, ada sertifikatnya di sini juga ditaruh di belakangnya kertas yang putih ini dikasih sertifikatnya, akte kelahirannya. Diberikan akte kelahiran. Nah, ini ya seperti ini. Nih di depan yang merah ini atau yang kecil ini. Ini yang punya saya, yang sebelah kanan yang punya saya. Nah, ini ada akte kelahirannya nih. Tanggal lahirnya tanggal berapa, jadi kita bisa tahu. Nah, kemudian faktor-faktor yang mengaruhi coba ya. Faktor-faktornya ada faktor fisik dan lingkungan, faktor terkait hewan bisa usia, jenis kelamin, status reproduksi, genetik, penyakit, irama biologis, flora mikroba, ya. Kemudian kebisingan, suhu kamar, sistem pencahayaan, kelembaban relatif. Nah, semua ini harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi hewan coba. Semua ini harus diperhatikan dan disesuaikan dengan tempat penyimpanan hewan tersebut. Nah, perawatan hewan harus diamati secara teratur, masalah kesehatan perilaku hewan dicatat ditangani, hewan yang sakit harus diisolasi dari hewan yang sehat, kemudian kebersihan personal atau pelatihan staf juga harus dilakukan, pelatihan in-house awal harus diberikan kepada staf yang terkait dengan fasilitas hewan, kemudian perlengkapan yang sesuai, dan pelindung, sarung tangan, masker, pintu kepala, sepatu itu harus ada. Nah, kemudian ini tadi personil harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ini harus medical check up dia, harus berkala. Nggak boleh enggak, ya, untuk memastikan status kesehatannya. Kemudian harus dilakukan juga pencatatan apa aja fasilitas hewan harus memiliki catatan berikut. Ini wajib nih harus ada di fasilitas hewan coba. Benah rumah hewan, nama, alamat staf, catatan kesehatan staf, catatan pelatihan staf, daftar pengadaan persediaan hewan, catatan eksperimental, rekam medis hewan sakit, rekam medis hewan sakit pun ada. Pengobatan apapun yang diberikan juga harus ada. Ya. Itu. Kemudian simpulannya dapat disimpulkan bahwa ada pedoman berbeda yang harus kita ikuti untuk penelitian hewan yang lebih baik dengan hasil yang lebih baik. Ada begitu banyak parameter yang mempengaruhi kesehatan hewan ya, banyak ya parameternya ternyata ya. Sebelum memilih hewan coba, semua faktor harus dipelajari dan merancang rumah hewan yang tepat. Nah, ini gambar ini tinggal gambar-gambar aja. Saya mau nunjukin sama adik-adik. Ini ada ruang prosedur yang saya punya, yang saya gunakan. Jadi hewannya ditaruh di dalam rumah kaca itu kita melakukannya dari luar. Kacanya cukup dibuka sedikit saja. Nah, gitu. Jadi nggak terpapar langsung. Nah, ini ada SOP-nya. Di ruang cuci juga ada SOP. Ruang cucinya seperti itu. Bagus ya. Kemudian dia pakai reverse osmosis water juga. Kemudian komplit SOP semuanya komplit. Nah, ini adalah referensi yang bisa kalian baca nanti. Termasuk juga ada CPCSDA guideline report nih.
yang ini tadi Pak Tarisa ya yang bikin makalah ada poster, nanti bisa mengacu pada guidelines report ini. Oke, thank you.